Pemerintah Provinsi Papua resmi membuka gerakan pangan murah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Hari Raya Nyepi tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 Februari 2026 di halaman parkir Masjid Raya Baitur Rahim Provinsi Papua menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Berkurangnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua hadir melalui gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pangan murah ini hasil sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta distributor pangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, namun tetap dengan kualitas yang baik. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah, menekan gejolak harga, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah kita yang kita cintai bersama. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, gerakan pangan murah serentak dalam rangka bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru Imlek, dan Hari Raya Nyepi pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebaran, terus gerakan ini kami akan lakukan bukan saja di lokasi ini, tetapi nanti kami akan berpindah-pindah di seluruh wilayah Provinsi Papua. Jadi nanti ada di Kabupaten Jayapura, di Kerom, di Biak, di seluruh Provinsi Papua. Ini juga berkaitan dengan sejalan dengan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur untuk transformasi Papua yang baru, yang cerdas, cerah. Kita bilang transformasi Papua yang cerah, cerdas, sejahtera, dan harmoni. Sejahtera dari sisi ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di keluarga maupun juga ketahanan pangan di Provinsi Papua. Terima kasih. Papua. Awas ibu. DPR Papua senyum Pepsodent. Dari sisi harga terjangkau. Harapan dari ibu. Murah lagi. Usaha peternakan. Ya, artinya kan lebih murah. Tapi kan itu tidak apa-apa. Kalau datang itu tidak apa-apa. Ya. Tulis nama. Rasanya dia besar jadi dari anak telur. Banyak. Membantu tidak, Bu? 60. Membantu tidak? Membantu, tapi kalau bisa 60 ya Bu. Itu kan 70. Ibu beras bagaimana? Tapi kan ibu telurnya datang di sini bukan ibu ke pasar. Praktis Pak untuk pengemasan kita dalam
besar dari potong-potong ini harganya 60.000. 60.000. Bisa bagian dagingnya diambil, bukan kepalanya yang masuk, dagingnya yang masuk. Jadi ini yang pertama supaya yang lebih praktis, yang lebih sistematis dan perjalanan. Kemudian termasuk juga produk sambal kita ini menyediakan kembali kurang kita dilengkapi dengan tato. Ini salah satunya contoh yang paling bagus kalau mengenai pelaksanaan pameran apa dan ini bisa dibantukan kalau kita segala sore dan segala macam. Karena itu dengan cara kemasan seperti ini bisa memberikan kesempatan masih bisa ke mall dulu dan segala macam. Kalau buat ikan dan ke mall dan sih. Iya. Kalau untuk pesanan kan kita sudah bisa tahu pesan paket. Iya kan ada kan? Pertama makasih untuk masyarakat, dalam hal ini Bapak dan Ibu sudah punya usaha produktif yang ini berangkat dari usaha rumahan yang menggunakan sumber daya lokal, terutama ikan tuna, karena kita punya potensi yang luar biasa. Dan terima kasih karena juga ikut membantu pemerintah untuk bagaimana menggerakkan ekonomi produktif. Tentu lewat usaha seperti ini ada beberapa mungkin anggota keluarga yang juga ikut terlibat di dalam situ. Itu artinya kita juga memberi sumbangsi pekerjaan kepada orang lain, juga membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang tidak tentara dengan cara seperti itu. Dan yang berikut, terima kasih untuk Pak Dinas Perikanan. Nanti Bapak tolong bantu untuk mengkomunikasikan dukungan dari pemerintah, terutama pihak perbankan untuk memperluas pengembangan usaha, tapi juga dari sisi yang lain para perindak bisa membantu untuk jejaring pasaran supaya produksi ini mungkin hari ini hanya ada di Jayapura, tapi dalam waktu yang ke depan kita sudah bisa pasarkan baik di luar Jayapura, tapi juga produk ini bisa masuk di pasar modern atau swalayan, sehingga bukan saja kita ada pada produk rumahan, tapi sudah masuk kepada pasar modern dan pertokohan besar. Ini itu saja, terima kasih. Kita laksanakan gerakan pangan murah sesuai dengan judul yang di belakang ini. Ya, gerakan pangan murah ini serentak di seluruh Indonesia dicanangkan hari ini. Yang kedua, khusus untuk Provinsi Papua, kita bersama-sama dengan dinas terkait menempatkan titik Masjid Raya ini sebagai starting awal untuk pelaksanaan gerakan pangan murah. Tujuannya adalah dalam rangka mempersiapkan pangan baik dari sisi jumlah ketersediaan, kemudian keamanan pangan itu sendiri, dan juga keberlanjutan daripada ketersediaan pangan untuk masyarakat di Provinsi Papua. Nah, kenapa kita laksanakan gerakan pangan murah? Itu sesuai juga dengan amanat dari pemerintah pusat, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau menjelang bahkan pelaksanaan dan setelah perayaan hari-hari besar keagamaan tersebut, stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat untuk mengakses bahan pangan tersebut dapat tersedia, tetapi juga dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Nah, itu juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi dan juga distribusi pangan yang bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga melalui kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan juga instansi vertikal lain, diantaranya ada Bulog, pihak kepolisian, Badan Pangan Nasional, kemudian kita punya pelaku-pelaku usaha pasar, UMKM, unit-unit perbankan yang juga ikut membantu, dan terutama para distributor yang ada di Provinsi Papua
juga bersinergi untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini juga sejalan dengan visi dan misi daripada pemerintah Provinsi Papua yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga melalui ketersediaan pangan yang cukup dan memadai di seluruh wilayah Provinsi Papua, kami juga berharap bahwa kemudian ini menjadi penyumbang untuk peningkatan angka perekonomian secara nasional. Dan tadi kami sudah sebutkan bahwa berkaitan dengan ketersediaan maupun juga distribusi, tetapi juga ketersediaan. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini yang digelar di Masjid Baitur Rahim Papua ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026. Kemudian dengan pemerintah daerah beserta dengan distributor, kemudian dengan Bulog, kami berencana melaksanakan pangan murah ini sebanyak 21 kali di 21 titik. Tentunya lokasinya akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalau menjelang Lebaran di masjid, kemudian nanti Natal, pasti kita akan lakukan di rumah-rumah ibadah lainnya, sehingga akses daripada masyarakat terhadap kebutuhannya bisa terpenuhi. Jadi ada 21 titik. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini rencananya 2 kali. Setelah itu nanti kita akan berpindah di event lainnya di kesempatan hari besar keagamaan lainnya. Jadi totalnya dalam 1 tahun ada 21 kali. Bukan hanya GPM ya, bukan hanya GPM, tetapi kami juga bekerja sama dengan Polda, terutama Krimsus. Kami sudah melakukan operasi pasar terkait dengan bagaimana harga di pasar, di produsen. Kita berupaya untuk bagaimana sesuai dengan aturan. Jadi harga itu kalau bisa di bawah dari harga eceran tertinggi, sehingga kemampuan berdayanya masyarakat untuk dapat membeli. Demikian juga dengan kegiatan gelar pangan murah ini. Jadi harga yang dijual di sini pun kita upayakan berada di bawah harga eceran tertinggi ini. Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Provinsi Papua, yang juga menjabat sebagai General Manager Saga Group, Haris Manuputi, ia memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru Imlek dalam kondisi aman. Stok berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan bahan pangan lainnya. Stok kita saat ini sih memang kita sudah siapkannya sudah dari jauh-jauh hari, dari bulan Januari itu sudah mulai masuk semua, dan Februari ini juga sudah sangat cukup sekali ya untuk beras, untuk ayam beku maupun kebutuhan gula, semua itu sudah cukup. Tinggal waktunya bulan masuk bulan suci Ramadan, semua warga Kota Jayapura, warga Papua semua ketersediaan semua ada, belanja sesuai kebutuhan dan budget.